Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi matematika dengan judul Persamaan Kuadrat. Materi ini sebagai bahan masukan bagi Bapak Ibu Guru dalam rangka pembelajaran bermakna. Baiklah Bapak dan Ibu Guru sekalian, mari kita simak dan kita ikuti tutorial berikut ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, materi pertama adalah penyelesaian kalimat terbuka. Dalam penyelesaian kalimat terbuka ini, kita akan bahas penyelesaian soal-soal dari kalimat terbuka, yakni kalimat yang hasil kali faktor-faktornya adalah 0. Karena setiap bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Dan ini pula yang menjadi dasar bagi penyelesaian persamaan kuadrat yang nanti kita akan bahas. Mari kita perhatikan materi berikut. Variabel atau peubah dari materi ini adalah pada himpunan bilangan real atau semesta pembicaraannya pada bilangan real. Coba perhatikan perkalian bilangan berikut ini. 2 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 3 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, A kali 0 sama dengan 0, 0 kali B sama dengan 0, A kali B sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0 ini merupakan kalimat benar. Ini juga kalimat benar, ini juga kalimat benar, ini juga kalimat benar, ini juga kalimat benar yang disebut pernyataan. A kali B sama dengan 0 ini adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang memuat satu atau beberapa variabel dan belum dapat dinyatakan benar atau salahnya. Jadi A kali B sama dengan 0 kalimat terbuka karena memiliki dua variabel yang diwakili dalam bentuk huruf. Dan ini belum dapat dinyatakan benar atau salahnya. Jika A kali B sama dengan 0, ini kalimat terbuka, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau A dan B keduanya sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka A diganti 0 sehingga hasilnya adalah 0 kali B sama dengan 0, benar. Atau jika B diganti 0, jadi A kali 0, nah jadi A kali 0 sama dengan 0. Atau A dan B keduanya 0, A diganti 0, B diganti 0, 0 kali 0 sama dengan 0, menjadi kalimat benar. Sehingga ini kita sebut kalimat yang benar. Kita lihat contoh 1. 2 kali P sama dengan 0 ini adalah kalimat terbuka, terdiri dari perkalian dua faktor. Faktor pertama 2, faktor kedua P. 2 kali P sama dengan 0. Mari kita lihat, karena 2 ini tidak sama dengan 0, maka yang kita akan selesaikan adalah P sama dengan 0. Kita uji apakah benar P sama dengan 0. Maka jika P nya 0, 2 kali 0 sama dengan 0, benar. Contoh 2, P kali Q sama dengan 0, sehingga kita peroleh P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Ini simbol dari logika dari kata atau. Jadi simbol ini menyatakan kata atau. Coba kita uji apakah benar. Jika P sama dengan 0, 0 kali Q sama dengan 0. Jika Q yang 0, tentu T kali 0 sama dengan 0. Jika kedua-duanya 0 kali 0 sama dengan 0. Berarti ekuivalen P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 adalah benar. Selanjutnya, kita lihat contoh 3 yang lebih kompleks. 2 kali P kurang 1 sama dengan 0. Ada 3 faktor, 2, P, dan faktor ketiga P kurang 1. Nah, karena 2 tidak sama dengan 0, maka yang bisa kita lakukan pencarian sama dengan 0 adalah untuk P, dan untuk P kurang 1 sama dengan 0. Mari kita lihat jawabannya.
Jika P sama dengan 0 atau P kurang 1 sama dengan 0, apakah ini benar? Kita selesaikan dulu. P sama dengan 0 atau P kurang 1 sama dengan 0, ruas kiri tambah 1, maka ruas kanan tambah 1, 0 tambah 1, jadi P sama dengan 1 karena ruas kiri 0. Mari kita uji kebenaran ini. Benar nggak bahwa 0 dan 1 ini merupakan variabel pengganti variabel P dari 0 dan 1 ini dinyatakan kalimat terbuka menjadi benar. 2 kali 0, 0, 0 kurang 1 negatif 1, 0 kali negatif 1, 0. Kita lihat 1, 2 kali 1, 2, 1 kurang 1, 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Maka kita katakan 0 dan 1 memenuhi kalimat terbuka di atas, maka penyelesaiannya sama dengan 0 dan 1. P sama dengan 0 dan 1. Contoh 4. 4 kali X kurang 2 kali 2X tambah 4 sama dengan 0. Ini juga ada 3 faktor. 4, X min 2, 2X tambah 4. Nah, karena 4 tidak sama dengan 0, maka X min 2 dan 2X plus 4 jika kita lakukan sama, kita misalkan sama dengan 0. Maka kita peroleh ya X min 2 sama dengan 0, 2X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2, karena di sini tambah 2, di ruas kiri sama dengan 0, 0 tambah 2 tentu 2. Ini juga demikian, 2X tambah 4 sama dengan 0, ruas kiri dikurang 4, ruas kanan juga dikurang 4, berarti negatif 4. Selanjutnya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Supaya X-nya, koefisien X-nya 1, maka 2 bagi 2, 1X sama dengan ruas kanan dibagi 2, negatif 4 bagi 2, negatif 2. Mari kita uji kebenaran ini. X, kalau X sama dengan 2, maka 4 kali 2 kurang 2, 4 kali 0, 0, 0, 2 kali 2, 4 tambah 4 sama dengan 8, maka 0 kali 8 sama dengan 0. Benar, memenuhi kalimat terbuka. X negatif 2. Mari kita lihat, 4 kali negatif 2 kurang negatif 2, negatif 4 kali 4 negatif 16, 2 kali negatif 2, negatif 4 tambah 4, 0, 0 kali negatif 16 sama dengan 0, memenuhi kalimat terbuka, maka disebut penyelesaiannya X sama dengan negatif 2 dan 2. Apakah penyelesaian itu? Penyelesaian atau selesaian atau solusi kalimat terbuka adalah anggota himpunan yang ditentukan kalau dalam pembahasan ini adalah himpunan bilangan real yang lambangnya jika dipakai untuk mengganti variabelnya menghasilkan kalimat yang benar. Jadi lambang ini menggantikan variabel kalimat terbuka. Jadi kalau 0 diganti ke kalimat terbuka, lambang kalimat terbuka menjadi benar, maka 01 disebut penyelesaian, negatif 2 dan 2 juga disebut penyelesaian. Dari dasar-dasar sebelumnya, maka kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat atau PK dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka persamaan yang terjadi adalah persamaan linear, persamaan garis lurus. Contoh 1, X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0. Ini agak sulit kita mencari penyelesaian dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0, karena tidak dalam bentuk perkalian faktor-faktor, tapi dalam bentuk penjumlah suku-suku. Maka ini harus dirubah dulu menjadi perkalian faktor-faktor supaya setiap bilangan dikali 0 pasti 0 ya. Maka kita coba pemfaktorannya. Ini dan ini, X kuadrat, X dan X. Ini X kuadrat, X dan X, X dan X, negatif 3, berarti negatif 3 bisa negatif 3 kali positif 1, bisa positif 3 kali negatif 1. Kalau di sini positif 3 kali negatif 1. Suku tengahnya negatif positif 3 kali X 3X, X kali negatif 1, negatif X, 3X tambah negatif X, positif 2X. Maka faktor pertamanya adalah ada dua faktor. Ini X tambah 3, X min 1, X tambah 3, 0, maka kalau ini 0 kali ini pasti 0. Atau X kurang 1 yang sama dengan 0.
Sehingga kalau ini diselesaikan, X tambah 3 sama dengan 0, maka ini dikurangkan dengan 3, ruas kanan itu dikurang 3, sehingga X sama dengan negatif 3. Atau X sama dengan 1, ini ditambah 1, ruas kanan juga ditambah 1, sehingga X sama dengan 1. Mari kita uji kebenaran ini apakah memenuhi persamaan kuadrat di atas. 1 kuadrat, 1 tambah 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, 3 kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 1 memenuhi kalimat terbuka pada persamaan kuadrat. X min 3, mari kita uji. Min 3 kuadrat 9 tambah 2 kali min 3 min 6, min 6 min 3 min 9, 9 min 9 sama dengan 0, berarti negatif 3 juga memenuhi persamaan kuadrat di atas. Berarti penyelesaiannya min 3, negatif 3, dan 1. Contoh kedua, 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Faktor-faktornya, 4x kuadrat bisa difaktorkan 2x kali 2x. Positif 1 bisa difaktorkan negatif 1 kali negatif 1, karena di sini negatif, sehingga min 1 plus 1. Suku tengahnya negatif 1 kali 2x negatif 2x, 2x kali negatif 1 negatif 2x, negatif 2x tambah negatif 2x negatif 4x. Perkalian ini benar, karena sudah perkalian baru bisa kita selesaikan. 2x min 1 sama dengan 0 atau 2x min 1 sama dengan 0. Ini 2x sama dengan 1 karena ruas kiri ditambah 1, ke ruas kanan juga ditambah 1, sehingga 2x sama dengan 1, ini juga sama, 2x sama dengan 1. Ini, nah, supaya koefisien x-nya 1, maka 2 bagi 2, 1x sama dengan 1 dibagi 2, setengah. Di x sama dengan setengah atau x sama dengan setengah. Ini ternyata memiliki penyelesaian yang sama atau akarnya kembar. Kita uji benar enggak pengganti variabel ini, yakni setengah, memenuhi persamaan kuadrat di atas. 4 kali setengah kuadrat ini sama dengan 4 kali seperempat 1, 1 kurang 2 negatif 1 tambah 1 sama dengan 0, berarti memenuhi. Ini disebut akar-akar dari X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 1. Untuk contoh 1, contoh 2, karena akarnya kembar maka akar-akarnya X sama dengan 1 untuk 1. Apakah yang dimaksud akar-akar? Penyelesaian pada persamaan kuadrat disebut juga dengan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya kita akan bahas penggunaan persamaan kuadrat di dalam penyelesaian persamaan pecahan. Contoh, selesaikanlah X tambah 3 per X sama dengan 3 kurang 2X per X. Jawab, X tambah 3 per X sama dengan 3 min 2X per X, kalikan kedua ruasnya dengan X, sehingga X kali X menjadi X kuadrat, 3 per X kali X menjadi 3 sama dengan 3 min 2X per X kali X sama dengan 2X, sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 2X sama dengan 0, karena ini dikurang 3, ini dikurang 3, maka ini 0. Ini ditambah negatif 2X, ini ditambah negatif ini ditambah 2X, ini ditambah 2X, sehingga menjadi X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Kita faktorkan, faktor satunya X, maka X kali X tambah 2 sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 0 tidak memenuhi, nanti kita bahas. Kemudian atau X tidak X sama dengan negatif 2. Mari kita uji kebenaran ini. Kalau X-nya 0, 0 tambah 3 per 0 tidak terdefinisi. Jadi 3 per 0 ini tidak ada penyelesaian. 3 per 0 tidak terdefinisi. Maka kita sebut tidak memenuhi kalimat persamaan pecahan di atas. Atau X sama dengan negatif 2. Negatif 2 tambah 3 per negatif 2. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1 setengah. Negatif 3 setengah. 3 tambah 4 bagi negatif 2, negatif 3 setengah sama, maka X sama dengan negatif 2 adalah penyelesaian dari
persamaan pecahan ini. Perhatikan kalimat berikut karena kita banyak bergelut tentang keseimbangan beruas kiri dan kanan. Mempelajari persamaan adalah belajar tentang keseimbangan dan keadilan. Demi mencapai kebenaran, Tuhan menciptakan alam dengan keseimbangannya agar manusia dan makhluk lainnya dapat tumbuh dan berkembang di buminya. Selanjutnya, penggunaan yang kedua dari persamaan kuadrat, yakni penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, daily math. Ini stimulusnya. Perhatikan gambar di atas, tampak penampang tabung tangki minyak yang jari-jarinya 2,5 meter. Jadi AC-nya 2,5 meter, garis putus-putus ini juga. AB adalah lebar permukaan minyak. Lebar permukaan minyak 2x meter. Dalamnya minyak di E adalah D, ini dalam minyak. D ini dalamnya minyak, D meter. A nyatakanlah dalam D panjang CE. B nyatakan rumus yang menunjukkan E kuadrat min 5D tambah D kuadrat sama dengan 0. C hitunglah D kedalamannya 3x sama dengan 1,5 meter. Mari kita jawab. Yang pertama A, CE sama dengan 2,5 kurang D, karena ini jari-jari 2,5, ini kedalamannya D, maka CE adalah 2,5 kurang D. B, AC kuadrat sama dengan CE kuadrat tambah AE kuadrat. Ini teorema Pythagoras. AC kuadrat C kuadrat tambah AE kuadrat. Maka karena AC-nya 2,5 kuadrat, CE-nya 2,5 kurang D kuadrat tambah E kuadrat. Ini 6,25. Ini dengan menggunakan perkalian suku 2 dengan suku 2. Jadi peroleh 6,25 kurang 5D tambah D kuadrat tambah E kuadrat. Ini disederhanakan menjadi E kuadrat kurang 5D tambah E kuadrat sama dengan 0. Sehingga ini dia persamaan kuadratnya sama dengan ini, ya. Ini D kuadrat kurang 5D tambah E kuadrat. Jika X 1,5 meter, maka D kuadrat min 5D tambah E kuadrat sama dengan 0. Ini disubstitusikan ke persamaan ini. D kuadrat kurang 5D tambah 3/2 kuadrat sama dengan 0. Maka D kuadrat kurang 5D tambah 9/4 sama dengan 0. Maka supaya kita dapat menyelesaikan D-nya, dapat menentukan nilai D, maka penjumlahan suku-suku ini perlu dijadikan perkalian. Karena perkalian dengan 0 sama dengan 0. Maka D min 9/2 kali D min 1/2. D kali D kuadrat min 9/2 kali D min 9/2. D kali min setengah D min 9/2 D ditambah min setengah D sama dengan min 10/2 D sama dengan min 5D. Benar. Min 9/2 kali min 9/2 plus 9/4. Maka D sama dengan 9/2, bukan selesaian, atau D sama dengan setengah. Jadi kedalamannya adalah setengah meter. Mengapa ini bukan? Karena 9/2 ini sama dengan 4,5 meter. Sementara jari-jari dari permukaan tabung ini hanya 2,5 meter. Berarti ini sudah melebihi dari jari-jari, padahal yang diminta kedalaman minyak. Jadi yang benar adalah kedalaman minyaknya adalah setengah meter. Selesai. Masa depan anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Ramanahiri 2015. Terima kasih.